Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana caranya supaya saya punya banyak uang. Dan mungkin ini juga pertanyaan yang Anda miliki dan beruntung Anda ada di video ini karena kita akan bahas kalau Anda ingin banyak uang, Anda harus pahami caranya. Stay tune terus di video ini, pastikan Anda punya banyak uang segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Setiawan at Amazing Mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. So kita hari ini akan membahas tentang judulnya mau nggak sih punya banyak uang. Dan kalau mau tentu Anda harus memahami cara kerja uang. Banyak dari kita yang pengen sesuatu tapi kita nggak tahu caranya, kita nggak tahu cara kerja. Misalnya begini, Anda pengen sehat tapi Anda nggak tahu cara kerjanya, cara kerja tubuh kita agar tubuh kita sehat gitu. Anda ingin hidup bahagia tapi Anda nggak tahu caranya supaya Anda hidup bahagia. Anda ingin banyak keajaiban dalam hidup kita. Nah, Anda nggak pernah baca Quran, mentadaburi bagaimana Quran membahas rahasia cara supaya Anda punya hidup yang ajaib. Dan kebanyakan dari kita sih manusia ya kan bertanya-tanya gimana nih caranya supaya kita punya banyak uang. Banyak orang nih, gue tinggal di Bogor, teman-teman mungkin tinggal dimanapun. Kalau saya sering mengilustrasikan gitu. Banyak orang yang P13 gitu kan, pergi pagi, pulang petang, pengasahan pas-pasan, potong pajak, potong penghasilan, pegel-pegel, pijit-pijit, pantat, peat-peat, prikitiu gitu. Tapi ya gitu deh, ya gitu-gitu aja. Ya nggak salah sih maksud aku. Ketika memang lu kerja niatnya untuk Allah, niat untuk ibadah, mau P13 ke, mau 17 ke, insya Allah berkah, insya Allah Allah ridhoi, dan rezeki mah dari mana aja. Dan rezeki kan bukan hanya uang. Tapi kita spesifik hari ini kita bicara uang, kita harus paham dulu karakteristik uang ini. Ya, kita harus paham cara kerjanya uang ini ya. Sehingga ketika teman-teman paham, teman-teman akan mulai berlatih dan teman-teman akan syukur-syukur ya insya Allah uang ini akan berbondong-bondong ngejar teman-teman. Nah, yang pertama uang itu jangan dikejar. Semakin dikejar, semakin dia lari. Semakin kita pengen banget punya itu uang, entah kenapa semakin dia akan berlari menjauhi Anda. Tapi sebaliknya ketika Anda mungkin ya santai aja gitu ya, karena dapat uang itu adalah sebuah sunatullah, itu adalah sebuah kepastian ketika Anda bekerja, ketika Anda memantaskan diri, ketika Anda memang melakukan apa yang memang harus Anda lakukan, ya uang akan datang. Ya ibarat kata ketika Anda mengejar bayangan gitu ya. Ketika teman-teman mengejar bayangan, maka bayangan tersebut kita jalan, dia jalan. Kita berlari, dia berlari juga kan. Jadi kalau kita ngejar bayangan ya dia akan semakin berlari. Tapi sebaliknya ketika dia memutar balik ya, membelakangi bayangan, ketika dia jalan ke arah yang sebaliknya, bayangan itu ngikut gak? Ngikut. Nah, uang pun sama. Dan konteks lebih umumnya rezeki juga sama. Jadi gimana dong kalau nggak boleh dikejar gitu istilahnya ya. Nah, uang itu dipancing teman-teman, uang itu dipancing ya. Tadi saya sudah sempat bahas cara pancingannya gimana, umpannya seperti apa. Umpannya adalah nilai, umpannya adalah value, nih umpannya adalah manfaat apa yang bisa Anda berikan. Nilai umpannya itu adalah kepantasan ya. Kepantasan apa yang bisa Anda tunjukkan kepada orang di sekitar Anda sehingga uang itu mengejar teman-teman ya. Contoh misalnya saya gitu ya, saya membangun kepantasan diri menjadi seorang life coach, saya membangun kepantasan diri menjadi seorang pembicara internasional, pembicara publik misalnya, ya sudah merupakan sebuah sunatullah. Akhirnya orang-orang yang membutuhkan trainer kah, pembicara, life coach gitu ya, ya mereka akan mengejar-ngejar saya dan uang pun akan mengejar saya gitu. Nah, jadi uang jangan dikejar, tapi dipancing. Pancingnya dengan apa? Dengan value, dengan kepantasan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, uang itu senang didistribusikan.
Jadi saya punya seorang kawan, dia seorang Chinese dan kaya lah ya. Dan ini pesan yang saya sampaikan di video kali ini. Ini salah satu pesan yang dia tanamkan ke saya gitu. Bahkan saya pun akhirnya punya dompet yang panjang gitu, karena dia mengajarkan the way you treat your money gitu ya. Cara bagaimana Anda bersikap kepada uang Anda, itulah yang akan menjadi skenario uang Anda gitu. Itulah yang akan menjadi fakta nasib keuangan Anda gitu. Ketika Anda ngelecekin uang, nggak menghargai uang, uang pun nggak menghargai Anda gitu. Makanya dompet panjang gitu ya, itu orang jadi rapih gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan beliau punya keyakinan begini, dan kayaknya sih ya dalam arti make sense juga. Uang itu kan dari kertas ya, uang kertas, dan kertas itu kan dari pohon, dan pohon itu kan makhluk hidup. Jadi quotes unquote ya, uang itu sebenarnya dia punya apa ya, tanda kutip ya, kayak punya ruh gitu, kayak punya nyawa gitu, tanda kutip ya. Makanya saya sering bilang juga, uang itu tidak akan membuat Anda kaya atau miskin. Uang itu hanya merepresentasikan, uang itu hanyalah menjadi sebuah magnifier, kaca pembesar, atau magnifier, kaca pembesar, loop gitu ya, yang akan memperbesar siapa Anda. Kalau Anda orang baik, dengan uang, lo akan semakin baik. Kalau lu orang jahat, lu punya uang, makin jahat. Nah, itu kan kayak ada energinya uang tersebut, betul nggak? Ya. Nah, jadi yang kedua, karakteristik uang itu senang didistribusikan. Makanya kan kita sebut dengan apa, kalau kurs mata uang itu kan currency gitu, ya kan? Current itu kan aliran gitu ya, aliran listrik, current, aliran. Nah, artinya uang itu memang harus dialirkan, teman-teman. Uang itu harus didistribusikan. Kebayang nggak kalau Anda seorang anak kecil, yang sedang lucu-lucunya, teman-teman senang jalan-jalan, main sepeda, senang bermain dengan anak-anak komplek rumah Anda misalnya gitu. Terus Anda dipasung gitu ya, Anda dikekang, Anda dipenjara di rumah Anda. Apa yang terjadi? Anda nggak punya teman, dan Anda bete sama majikannya, betul nggak? Anda bete sama orang tuanya gitu. Anda bete sama orang tua Anda gitu, karena gua mau main nggak boleh gitu ya. Nah, yang saya pelajari juga sama ya. Semakin uang itu kita investasikan, kan keluar dari dompet kita. Uang itu kita sedekahkan, uang itu kita infakkan, kita wakafkan, kita traktir orang gitu. Jadi semakin wadahnya kosong, semakin Allah akan isi lagi. Tapi kalau kita ya udah, kita pelit gitu, nggak diisi. Jadi uang itu suka didistribusikan. Kenapa? Dengan begitu, ibarat kata kalau anak kecil tadi kan, dia akan cari kawannya. Enak loh punya majikan kayak lo gitu. Kalau dia adalah karyawan, dia akan ngundang teman-teman, kerja tempat gua aja, enak. Kenapa? Sering diajak jalan-jalan makan, saya sering diajak jalan-jalan ke Dufan misalnya, diajak berpelesiran gitu ya, umroh, haji. Banyak orang yang sudah punya banyak uang, tapi kok nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh gitu. Nah, ketika kita bahagiakan gitu ya, ketika mereka akhirnya berteman dengan orang-orang di sekitarnya, dengan uang-uang di sekitarnya, uang-uang tersebut akan narik kepada kita ya, dia akan nyari siapa majikannya. Nah, makanya nanti kita bicara ilmu manajemen keuangan. Nah, itu panjang kali lebar lagi tuh materinya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Saya sambil bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya. Perumpamaan matsalul ladzina yunfiqun, orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya, amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, kamatsali habbah ya, seperti ya sebutir biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, 7 tangkai ya, yang pada setiap tangkai tersebut ada 100 biji gitu ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha ya, Allah melipat gandakan ya, yudha'ifu liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ya, dan Allah maha, demi Allah maha wasi'un ya, maha luas, alim dan maha mengetahui.
Jadi 1 ya ini bertumbuh jadi 7 gitu kan ya. Sebutir biji bertumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji, jadi 1, 7, 100. Jadi bisa jadi 1 banding 700 gitu. Apakah 1 banding Anda sedekah 1000 gitu ya, terus apakah jadi 700.000? Well, tanda kutip iya kalau saya meyakini gitu. Tapi mungkin 700.000-nya tidak harus dalam bentuk uang gitu kan. Ketika lu kagak sakit, ketika lu tidak harus beli obat, ketika you nggak masuk rumah sakit, Anda tidak harus bayar dokter 700.000 lagi tuh kurang lebih. Jadi rezeki itu kan bukan hanya uang. Nah jadi yang kedua, dia senang diajak jalan-jalan, dia senang didistribusikan, dia senang dialirkan seperti itu. Apalagi kalau dialirkan di jalan Allah. Yang ketiga, uang tidak suka digunakan untuk hal-hal yang merusak. Ya seperti tadi saya bilang ya, uang itu dia kayak punya energi gitu. Dia akan kembali kepada Anda. Kalau Anda pakai uang dengan cara untuk menghabiskan uang dengan hal yang tidak bermanfaat, maka Anda pun akan mendapatkan kehidupan yang tidak bermanfaat dari uang tersebut. Akhirnya apa? Contoh misalnya, ya akhirnya Anda jadi boros kan begitu. Tapi ketika Anda menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya beli e-course misalnya, ikut training, ikut workshop, ikut kelas-kelas pembelajaran financial literacy misalnya, ilmu manajemen bisnis, ilmu manajemen investasi misalnya. Apa yang terjadi? Ya yang terjadi teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya teman-teman jadi tahu, lu jadi tahu, oh ini toh ilmu investasi, oh ini toh kalau tadi 1 banding 700 Al-Baqarah 261, oh oke. Jadi coba deh ya teman-teman mulai dari sekarang gunakan uang teman-teman untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan sebenarnya ini adalah bentuk dari rasa syukur kita memiliki rezeki uang. Dan semakin kita bersyukur ya, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, la in syakartum gitu kan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan la'azidannakum, kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita pakai uang kita untuk maaf gitu ya, ke pijat plus kah, ke diskotik lah ya, hal yang buat maksiat, ya udahlah uangnya habis, azab Allah perih guys, pedih. Nah, ayo coba uang kita gunakan buat hal-hal yang positif, buat hal-hal yang bermanfaat. So 3 dulu cara kerja uang yang harus Anda pahami, dan kalau Anda paham ini, insya Allah gak lama dari sekarang teman-teman akan berkelimpahan rezeki. Salah satunya adalah uang. Subscribe, like, comment, and share. Kita ketemu di video berikutnya. Saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.